Dan sebelum berangkat tiba-tiba ada satu orang itu kayak nyamperin Ucup, nggak tahu itu datangnya dari mana, tiba-tiba udah ada di situ aja dan lagi rebahan kayak gitu. Nggak lama tiba-tiba ada satu orang datang tanpa ngucap salam, dia datang aja, bangun kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita tentang Gunung Kawi nih. Lu tau lah ya Gunung Kawi itu seserem apa, dan ya mitosnya tuh udah banyak banget gitu kan Gunung Kawi itu seperti apa. Dan buat lu yang penasaran dengan ceritanya, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gua yaitu samsul.1010. Gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik. Oh ya, gue bakalan ngasih tahu dulu nih buat lu pada. Jadi ya bukan beberapa hari ini ya, pokoknya dari pemerintah pun sudah menghimbaukan bahwa beberapa bulan ke depan atau nggak tahu sampai kapan gitu, bahwa suhu di Indonesia itu lagi tidak baik-baik saja atau bisa dalam kondisi yang panas banget. Bahkan itu tuh lagi digalakan yang namanya penanaman pohon. Ya buat lu yang sering keluar siang-siang ya pakai sunblock lah, dan hati-hati jangan sampai kulit lu pada kebakar gitu ya. Ya sedangkan kalau gue sendiri sih kalau naik gunung ya udah nggak apa-apa lah kebakar hitam-hitam. Ya udah dinikmatin aja, tapi ya tetap biarpun naik gunung wajib pakai sunblock, atau lu keluar pun wajib pakai sunblock. Udah tetap hati-hati aja dengan cuaca yang memang lagi tidak jelas kayak gini. Oke, kita bakalan lanjut ke ceritanya. Jadi sebelumnya kan lu udah pernah dengar nih yang judulnya tuh kalau nggak salah Istana Gunung Semeru, yaitu si Ucup nih yang naik ke Gunung Semeru. Jadi setelah dari beberapa bulan dia naik gunung ke Semeru, dia tuh mau ada naik lagi yaitu ke Gunung Kawi. Jadi kayak udah niat atau udah bulat banget gitu kan. Karena kan memang Ucup ini tuh bukan pendaki yang kayak ya naik sebulan sekali atau enggak. Jadi dia tuh kalau mau naik gunung tuh kayak ya gue mau naik gunung nih, udah dia berangkat gitu. Dan dia tuh tanpa harus ada barengannya, dan dia lebih suka memang solo atau kayak sendiri aja lah. Kalau berdua atau sama orang lain kan kadang-kadang ribet menurut si Ucup ini kan gitu. Takutnya si Ucupnya capek, tiba-tiba temennya masih kuat gitu kan. Takutnya kayak gitu doang gitu. Makanya dia lebih baik sendiri. Kalau sendiri itu Ucup berpikiran kalau memang gua nggak kuat atau gua nggak mampu, dia itu bisa ya udah gua nggak akan memaksakan untuk lanjut ya, gua ngecamp di tempat tersebut. Kalau nggak gua turun lagi gitu. Nah itu alasannya si Ucup kenapa dia suka naik sendiri gitu kan. Nah sampai akhirnya setelah beberapa bulan dari Semeru, dia tuh coba izin lagi lah. Kebetulan karena memang di apa ya namanya, di pesantrennya tuh lagi banyak free lah gitu ya. Dan memang si Ucup ini salah satu guru cabutan lah intinya ya, guru sewaktu-waktu kalau memang tidak ada guru yang lain, Ucup dipanggil gitu kan. Nah sampai akhirnya dia tuh izinkan ke orang tua atau ke ibunya, "Bu, aku mau naik lagi ya." Ibunya tuh kayak, "Mau naik kemana lagi? Memang kamu nggak capek tak kemarin habis dari Semeru?" Ucup nih bilang, "Naik gunung itu seru ternyata Bu, banyak pengalaman, banyak sesuatu hal yang memang nggak didapat dari dunia luar gitu, tapi dapat dari gunung gitu." Ya udah, memang mau naik ke gunung mana, hati-hati aja. Akhirnya Ucup pun ngasih tahu kalau dia tuh mau naik ke Gunung Kawi. Tapi ibunya langsung ngerutin dahi dong, "Kenapa kamu naik ke Gunung Kawi? Memang tidak ada pilihan lain selain Gunung Kawi gitu kan." "Iya nggak tahu Bu, lagi pengen ke Gunung Kawi aja gitu kan."
Tapi si ibunya tuh, ya udah kalau memang kamu mau ke sana kamu hati-hati, dan ada baiknya kamu naik dibarengi sama paman kamu. Kebetulan eh, Ucup ini punya salah satu saudara atau paman yang memang tinggal di bawah kaki Gunung Kawi ini, dan katanya, kata si ibunya tuh, salah satu pengurus dari si base camp itu juga gitu kan. Dan dari situ pun setelah dikasih tahu, wah bener bu, ya udah deh nanti aku coba kabarin paman gitu kan. Nah dari situ udah diizinin sama si ibunya, akhirnya Ucup ini nelpon lah si pamannya tersebut gitu kan. Ya seperti biasa gitu kan, nanya kabar dan lain-lain, dan dia pun ada keperluan pengen datang ke rumah gitu kan. Pamannya pun membolehkan, ya udah kalau mau datang aja gitu kan. Dari situ pun ya udah Ucup tuh langsung meluncur ke rumah pamannya itu gitu. Akhirnya singkat ceritanya dia sampailah di rumah pamannya gitu kan. Akhirnya Ucup nih ngasih tau lah tentang tujuannya dia datang ke rumah pamannya itu mau ngapain gitu. Pamannya itu tidak melarang sih sebenarnya, diperbolehkan, boleh-boleh aja gitu. Cuman yang jadi khawatir adalah Ucup ini kan, ya pamannya tahu lah kalau Ucup ini pernah naik ke Semeru gitu kan, karena kan memang Ucup tuh selalu cerita ke siapapun, ya mungkin dapat berita dari orang tua juga. Tapi khawatir lah dengan satu gunung ini, terlepas dari hal mistisnya gitu kan. Apalagi gunung ini tuh salah satu gunung yang memang jarang didaki gitu kan. Memang ada beberapa pendaki, tapi kan nggak terlalu serame atau sebanyak gunung yang lainnya gitu. Jadi kayak Gunung Kawi ini opsi kalau memang manusia-manusia udah lebih gabut daripada udah bosen sama gunung yang lain, baru mereka ke Kawi gitu, menurut si pamannya ini gitu kan. Cuman ditekatin lagi nih si Ucup ini, udah insya Allah aku yakin kok naik ke sana gitu. Dan Ucup ini sempet ngajak si pamannya kalau memang keberatan, ya udah paman ikut aja gitu kan. Tapi si pamannya ini punya salah satu kesibukan atau ya ada keperluan lah, jadinya dia tidak bisa ngikut gitu kan. Dan dari situ pun ya udah kalau memang kamu maksa nggak apa-apa. Tapi dari situ tuh pamannya tuh langsung ngejelasin lah tentang si gunung atau dari kontur Gunung Kawi ini gitu kan. Hal apa aja yang akan ditemuin gitu, kayak contohnya pacet, jalannya yang licin, terus tanjakan terus, vegetasinya yang lumayan cukup rapet, terus ada beberapa tempat yang memang disakralkan dan tidak boleh macem-macem gitu. Intinya panjang lebar dijelasin lah sama si pamannya. Dan Ucup pun cuman nganggut tanda kayak gimana ya, kayak dia tuh ya udah iya gua ngerti kok gitu, toh juga gua mau naik gunung, gua nggak akan macem-macem gitu kan. Dan pamannya pun percaya lah kalau dengan masalah hal mistis Ucup ini nggak akan takut atau bukan jadi manusia yang penakut, karena dia juga akan salah satu ya lulusan pesantren, apalagi jadi guru ngaji juga. Jadi ya udahlah, istilahnya aman-aman aja kalau dengan hal yang mistis. Nah setelah mendapat penjelasan kayak gitu, akhirnya ditanya, kamu mau naik kapan? Ya mungkin habis selesai Jumatan kali, karena dia tuh Ucup tuh ngejar, jadi naik hari Jumat turun hari Sabtu, karena minggunya dia memang ada keperluan juga gitu kan. Oh ya udah hati-hati aja. Cuman pamannya ini lagi-lagi ngingetin, kalau bisa kenapa kamu nggak naik Sabtu aja gitu kan. Dikasih tahu lagi kan minggunya ada acara paman gitu kan. Tapi ya udahlah serah kamu, yang penting kamu hati-hati aja. Dan kalau memang sekiranya nggak kuat, nggak mampu, nggak sanggup, capek, kamu lebih baik turun aja gitu kan. Dan apalagi kalau kamu naiknya jam habis Jumatan gitu kan, pamannya tuh bilang kamu pasti bakalan kena trek malam. Dia bilang ya kurang lebihnya sekitar jam 8 kalau kamu bisa cepet itu udah sampai. Oh ya udah siap gitu kan. Nah singkatnya Ucup pun balik lagi lah, karena udah dapet izin juga, dan masalah urusan simaksi, registrasi dan apapun itu udah diurusin sama si pamannya. Karena memang benar si pamannya ini adalah salah satu pengurus dari si ya surat perizinan kayak gitulah. Dia udah pulang, dia pun nyiapin prepare dan sekitaran udah prepare semua, dia tuh langsung beli logistik dan lain-lain gitu kan. Dan singkatnya sampailah di hari H keberangkatan gitu kan. Di hari H keberangkatan dia pun izin lagi ke orang tuanya, Bu aku berangkat ya. Ibunya tuh bilang ya sudah hati-hati, kalau memang melihat sesuatu hal yang ganjil atau yang nggak wajar, ada baiknya kamu nggak perlu kamu ikutin, atau kamu ya banyak-banyak istighfar lah gitu kan, kata ibunya tuh. Iya siap Bu. Dan ibunya berpesan lagi,
sampai rumah lagi ya, jangan aneh-aneh. Iya bu, gitu kan. Udah tuh berangkat dia. Jadi si Ucup ini berangkat tuh malam hari lah ya, udah lewat tengah malam lah, karena dia tuh ngejar, karena memang nggak terlalu jauh kan, nggak terlalu jauh. Jadi sampai di sana tuh agak sekitar subuh, dia sholat subuh, dan udah sholat subuh dia tuh coba buat istirahat sebentar, dan paginya dia langsung pengen ngetrek gitu kan, karena memang mau ngobrol-ngobrol dulu sama si pamannya ini lagi gitu kan. Singkatnya dia sampai, dan udah sampai ya sesuai dengan apa yang dia jadwalin gitu kan, dengan apa yang dia preparein. Dan sekitar jam berapa ya, sekitar jam 8 pagi gitu kan. Jam 8 pagi tuh Ucup tuh ngeliat dulu, atau ya cuman sebatas nengok gitu kiri kanan dari si base camp ini. Wah, gunungnya seru ya, gini. Tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh gitu kan. Nah setelah kayak gitu kan, karena memang si Ucup ini tujuannya mau naik setelah Jumatan, ya sudah, dia tuh istirahat lagi. Dia pun makan, pokoknya udah kemana-mana. Dan singkatnya, setengah 2 Ucup mulai trekking. Dan sebelum trekking pun pamannya udah berpesan, Cup, hati-hati ya, kalau memang kamu nggak kuat, kalau memang kamu ngeliat sesuatu hal yang aneh, kalau memang nggak kuat kamu turun, dan kalau bisa jangan pernah kamu tanggepin. Ya kalau memang berpapasan dengan orang ya senyum kayak biasanya lah, selama dia nggak macem-macem ya udah, sama-sama manusia ini gitu kan. Ya siap. Jadi pamannya tuh kayak seolah-olah kayak khawatir gitu, tapi dia tuh sebenarnya pengen ngebarengin, cuman ada urusan lah gitu kan, ada sesuatu hal yang memang tidak bisa ditinggal. Dan ya udahlah, bismillah aja kan dalam hati si pamannya itu kan. Singkatnya Ucup ini berangkat, dan singkat ceritanya dia sampailah di pos 1. Sekitaran 1 jam perjalanan dia sampai di pos 1. Karena memang sampai pos 1 ini dia belum memasuki asar, dia lanjut lagi lah sampai pos 2. Di pos 2 ini kurang lebih adalah sekitaran jam 4 lewat. Jadi jam 4 lewat. Nah sampai di pos 2 ini dia kan karena memang rest dulu kan, dan dia belum sholat asar juga. Akhirnya Ucup ini sholat asar lah. Jadi pas dia lagi sholat, mendadak itu tuh banyak suara monyet yang berisik banget. Jadi Ucup ini sholatnya tuh kayak nggak khusyuk cuy. Jadi kayak ya gimana sih ya, kedengeran aja gitu, kayak ngeganggu banget ketika sholat gitu kan. Tapi ya lah, masa bodoh. Dan lagi sholat kayak gitu pun karena memang sudah tidak khusyuk, kayak banyak yang ngelemparin tapi nggak sampai ke badannya atau di area yang memang apa sih namanya, kayak sejadahnya itu nggak kena. Jadi pas ada lemparan tuh kayak di samping-sampingnya doang. Dan itu tuh nggak tahu memang karena sengaja, tapi lemparnya itu bukan satu pluk gitu, enggak, tapi kayak ngelemparinnya jadi seolah-olah kayak si monyet itu tuh ngelemparin terus gitu kan. Dan setelah dari kejadian itu, setelah selesai sholatnya pun Ucup pun langsung nengok ke atas pohon. Ternyata di atas pohon itu tidak ada yang namanya monyet, atau tidak ada binatang satupun. Dari situ Ucup kayak heran kan, lah pada kemana ya gitu kan, kok tiba-tiba pada ngilang, padahal tadi suaranya jelas banget gitu kan. Ya sudahlah, bodo amat gitu kan. Nah udah dari kayak gitu dia tuh beres-beres, dan Ucup pun sempet bikin kopi, nyeduh kopi. Dari situ tuh Ucup mikirin tentang awal-awal perjalanan. Jadi sepanjang perjalanan, oh ternyata Gunung Kawi itu seperti ini ya. Apa yang menurut orang-orang serem, sakral, oh ternyata memang tempatnya kayak begini. Banyak beberapa orang yang ibadah bla bla bla. Intinya tidak terlalu didetailkan juga sama si Ucup itu diceritain. Nah udah kayak gitu, udah selesai nyemil-nyemil, udah selesai ngopi, dia pun mau siap-siap buat berangkat. Dan sebelum berangkat tiba-tiba ada satu orang itu kayak nyamperin Ucup, nggak tahu itu datangnya dari mana, tiba-tiba udah ada di situ aja. Si orang itu nanya dong, kamu mau kemana dek? Aku mau naik ke atas pak, gitu kan kata si Ucup tuh. Mendingan kamu turun lagi aja gitu, ngapain kamu naik naik ke gunung ini gitu kan. Ucup tuh kayak heran, kok tiba-tiba gue dilarang, siapa nih, Akam Sisi ini atau yang pemilik base camp gitu kan, nggak tahu juga atau gimana gitu, nggak tahu. Nggak apa, saya cuma mau naik doang, nggak bakalan macem-macem. Dan si bapak-bapak ini tuh pun bilang, dia bilang
kamu tuh nggak disukain di sini, lebih baik mendingan kamu turun aja daripada kamu kenapa-napa. Ucup tuh kayak heran kan, nggak disukain apaan sih nih, dalam hati si Ucup ya, nggak jelas banget gitu kan orang. Udah apa, insya Allah saya bakalan aman dan saya pun tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Dan kalau memang kondisi cuacanya tiba-tiba hujan ya saya pun tidak akan memaksakan buat naik. Si bapak-bapak ini tiba-tiba masang muka yang lebih sinis daripada sebelumnya. Jadi sebelumnya pas nanya pun udah agak sinis, dan sekarang tuh makin sinis gitu kan ngelihatnya tuh. Dari situ, ya itu terserah kamu deh katanya. Yang penting saya sudah peringatkan, ada baiknya kamu turun, tapi kalau misalkan kamu kenapa-napa, ya tanggung jawab sendiri gitu, tanggung sendiri resikonya. Ucup tuh bilang, iya siap. Dari situ bapak-bapaknya pergi. Jadi kayak Ucup tuh udah mengangkat carrier, bapak-bapaknya cuma ngebelakangin, dan pas ditengok sama si Ucup, sosok bapak-bapak itu udah hilang cuy. Jadi udah nggak ada aja nih dia tuh kemana gitu. Bahkan ya baru berapa detik sih nengok, lah kok nggak ada gitu kan. Dan Ucup tuh tidak tahu bahwa di pos 2 ini tuh ada sebuah makam yang nggak tahu lah, bekas makam kuno kah atau apa. Dan menurut beberapa orang tuh katanya di situ tuh ada bekas makam gitu kan. Dia tuh pergi aja, dan pas lagi pergi kayak gitu mendadak ada yang teriak, Ucup. Dan pas lagi berhenti kan, Ucup. Ada lagi 2 kali, berhenti lagi tapi belum mau nengok. Ketiga kali, Ucup. Tengoklah, kiri kanan nggak ada apa-apa, di belakang nggak ada apa-apa, semua nggak ada siapa-siapa di situ kecuali cuma si Ucup doang kan. Mungkin karena halusinasi gitu kan, lanjut lagi aja jalan. Dari situ dia tidak terlalu memperdulikan tentang panggilan itu. Jadi kayak dia lanjut lagi jalan. Dia jalan tuh, dia tuh bener kemalaman di trek gitu kan. Dan nggak tahu nih sampai kapan gitu kan dia harus jalan. Dan karena memang udah memasuki maghrib, Ucup pun agak berhenti. Dan kebetulan dia nemu tempat yang ada lumayan cukup landai. Akhirnya dia ngeres juga. Dan pas lagi ngeres kayak gitu tuh, dia tuh kayak apa sih, nyiapin buat sholat lah kan. Karena memang maghrib itu kan waktunya sebentar, dan dia pun prepare sholat lagi. Dan lagi-lagi ketika sholat itu banyak suara monyet yang ngeganggu si Ucup. Dan setelah dicek selesai sholat, itu tuh monyetnya tiba-tiba hilang aja, nggak ada. Si monyetnya ini tuh bener-bener ya udah nggak ada gitu. Harusnya kan kalau misalkan banyak nih monyet kan setidaknya loncat lah kemana gitu, dan pohon pun goyang atau gerak-gerakan. Dan ini tuh nggak ada kayak gitu, aktivitas gerak-gerak pohon tuh nggak ada. Dari situ apaan sih. Dan setelah Ucup selesai sholat dan udah ngeliat situasi kondisi, dalam hati Ucup doa gitu kan, ya Allah kalau memang pendakian kali ini jangan sampai ada yang ngeganggu gitu. Ucup cuman pengen naik, cuman pengen silaturahmi di gunung ini dan pengen nikmatin alam, gak ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Dan kalau misalkan ada perbuatan Ucup yang tidak berkenan di gunung ini, ya tolong dimaafin aja gitu. Dan lagian juga setahu Ucup tuh nggak pipis sembarangan, nggak buang sampah, pokoknya tidak melakukan sesuatu hal yang jelek lah. Dan setelah selesai sholat, dia pun nyemil sepotong roti. Mendadak di depan itu kayak ada burung kelihatan, matanya kan kelihatan kalau binatang malam ya. Jadi kayak diem aja. Akhirnya karena memang roti ini sisa sepotong segini, dikasihin tuh, dilemparin. Nah si burung itu cuman ngegigit si roti, tapi enggak yang dimakan langsung gitu ya, digigit dan jalan nih ke depan. Nggak tahu gimana, feeling Ucup tuh seolah kayak burung ini tuh kayak ngasih tahu jalan gitu kan. Jadi jalan terus. Jadi kayak diikutin terus tuh jejak si burung itu. Jalan dan gak lama dia sampai di area camp. Dan sampai di area camp kayak atau tempat pelataran area camp ini, burung itu tuh langsung nelen si rotinya dan bersuara. Ya suara burung gitu kan, dan bersuara. Tapi sesuatu hal yang ditangkap oleh si Ucup ini adalah kayak ngucapin terima kasih gitu kan. Cuman perasaan kali, ya udah deh. Dia nyari lah si Ucup tuh udah sampai kan, ini kali area camp. Dia prepare. Karena setahu Ucup dari pos 2 sampai area camp atau sampai puncaknya itu lumayan cukup lama, dan estimasi itu adalah jam 8 atau jam 9 gitu kan.
Dan sedangkan Ucup tuh baru banget jalan lah dari pos 2, tiba-tiba udah maghrib aja kan. Harusnya dia tuh belum sampai, tapi kayak aneh aja gitu. Dan dari situ ya udah deh, alhamdulillah kalau memang udah sampai. Akhirnya dia ngedirin tenda dan Ucup pun prepare buat masak. Tapi sebelum masak, karena memang udah ditunjukin udah mendekati isya lah, dia cuma sebatas masak tipis-tipis dulu. Dia masak gedenya atau makanan beratnya tuh nanti setelah setelah sholat lah. Dia nggak mau ketinggalan sholat atau takutnya nanti ketiduran kan gitu. Dia cuman diem ngopi aja dan sambil merhatiin sekeliling tuh masih aman atau masih belum ada sesuatu hal yang benar-benar nyeremin gitu kan. Dan udah dari situ akhirnya isya pun tiba, dia pun lanjut sholat isya. Dan lagi-lagi sholat isya dia benar-benar diganggu dengan sosok monyet yang berisik banget dan dilempari. Dan kali ini tendanya tuh benar-benar dilemparin dong. Bahkan ada bagian tenda si Ucup ini yang sempat robek gitu, kayak robek truk gitu kan. Wah, dari sini kok bisa ya? Dari situ Ucup cuman baca bismillah dan istighfar doang gitu kan, dalam hati siapapun yang nunggu di sini ataupun terlepas dari yang terlihat atau enggak, kata Ucup tuh, jangan ganggu gua di sini gitu. Gua di sini cuma mau nikmatin gunung. Gue cuma pengen ngeliat keindahan alam gitu kan. Dari situ udah tuh masuk lagi dan Ucup pun cobalah buat masak gitu kan, masak. Dan singkatnya selesai masak Ucup makan, dan selesai makan dia lanjut ngopi lagi. Selesai ngopi dia ngerebahin badan. Lagi ngerebahin badan itu sekitaran jam 8 atau masih jam 8 belum jam 9-an lah. Jadi dia ngerebahin dan kondisi pintu tenda pun itu masih terbuka lah, karena memang nggak terlalu dingin juga menurut si Ucup tuh. Dan lagi rebahan kayak gitu, nggak lama tiba-tiba ada satu orang datang tanpa ngucap salam. Dia datang aja, bangun kamu gitu, kayak disuruh bangun gitu kan. Ucup langsung refleks dong bangun. Oh iya, ada apa ya gitu kan, ditanya. Kenapa gitu? Abangnya baru pendaki juga, baru sampai, perlu apa gitu, kayak basa-basi ditanya kan, takutnya butuh bantuan dan lain-lain. Sosok itu tuh cuman merhatiin Ucup doang dong. Kamu ngapain di sini? Lagi-lagi ditanya si Ucup tuh, lu ngapain di sini gitu kan? Ya Ucup jawab dong, dia bilang, ya gue mau naik gunung lah, mau ngapain lagi gitu kan? Udah kelihatan lagi rebahan juga, kagak ngapa-ngapain gitu kan. Mendingan kamu turun. Ucup udah mulai kepancing nih emosinya gitu kan. Ngapain gue turun? Orang udah malam, udah capek, tiba-tiba turun gitu kan. Bapak siapa? Orang sini. Terus juga saya udah melalui perizinan gitu, udah dapat surat izin dan lain-lain untuk naik ke gunung ini gitu. Tiba-tiba saya diusir kayak gitu, emang ada perlu apa gitu. Terus saya juga tidak melakukan hal yang aneh-aneh gitu kan. Si orang ini tuh bilang, ya intinya gue nggak seneng dan beberapa yang nunggu di sini tuh nggak seneng dengan lo. Lah, kok nggak seneng gitu kan, aneh gitu. Ya memang ngapain tuh juga, gue kagak ngapa-ngapain gitu kan. Dari situ tuh Ucup tuh mikir keras dan pandangan atau tatapan dari si orang ini tuh udah tajam banget. Mukanya tuh kayak, memang si kulit dari si orang itu agak putih dan kelihatan pas lagi merahnya tuh mukanya tuh kan kayak kesel banget. Ucup tuh kayak udah nggak enak hati kan, kayak wah ini orang kesel nih, kenapa gitu kan tiba-tiba mendadak kesel. Dan dari situ tuh si orang ini tuh bilang, kalau memang kamu mau stay di sini, kamu ikut saya. Dan anehnya si Ucup itu langsung mengiyakan tanpa nanya mau dibawa kemana, dan ya udah gitu kan, iya yuk, berangkatlah mereka berdua. Dalam hati Ucup, gue mau kemanain ya, kenapa gue iya aja gitu kan. Tapi kalau gue tolak, gue udah tanggung gitu kan jawab iya. Akhirnya ya udah tuh jalan. Jadi kondisi si Ucup ini bawa headlamp ya. Dan sedangkan yang di depan tuh dia nggak bawa headlamp. Jadi seolah kayak udah tahu jalannya. Udah, Ucup masa bodoh. Walaupun kadang Ucup tuh nyenterin gitu kan. Nah ini dia lanjut jalan. Sekitaran jalan 15-20 menit jalan. Ketemulah dengan beberapa cahaya yang dari jauh tuh udah kelihatan gitu kan. Lah, ditanya kan, kita mau kemana ini gitu. Kamu mau saya kasih istilahnya, mau diketemuin dengan seseorang gitu. Kamu kalau memang mau di sini ya kamu izin dulu sama orang sini gitu kan. Oh ya udahlah gitu. Dan Ucup belum berpikiran kalau yang dilihat itu bukan kayak apa ya. Jadi Ucup tuh kayak mikir, memang di sini ada desa gitu kan.
Tapi ya mungkin aja, siapa yang nggak mungkin gitu kan, bisa-bisa aja. Tapi ya udahlah, dia jalan dan baru mulai memasuki, dia benar-benar disuguhin dengan sesuatu hal yang bisa dibilang gimana ya, sosoknya tuh aneh, kayak mulai dari pocong, kuntilanak, genderuwo dan lain-lain, bahkan tuyul pun itu semua ada. Tapi Ucup cuek gitu, kayak ngeliat doang dan ya udah jalan aja gitu kan. Dan Ucup sempat iseng nih nanya, itu yang di samping-samping apa? Orang yang jalan ini tiba-tiba melotot, dan lu tahu ketika balik badan, sosok yang di depan yang lagi jalan ini, yang tadinya mukanya normal pada umumnya manusia, mendadak belatung semua cuy mukanya tuh. Ucup tuh langsung astagfirullahaladzim, dan kayak ya udah dah, jalan tuh. Dan Ucup pun sambil nengok ke belakang, ternyata di belakang pun banyak yang ngikutin gitu kan. Jadi si Ucup ini seolah-olah kayak diikutin dengan banyak sosok makhluk, kayak dikawal gitu. Keren banget menurut gue sih, dikawal sampai banyak demit-demit kayak begitu kan. Dia lanjut lagi jalan, dan di awal ini dia disambut dengan banyak makhluk kan. Sampai lewat beberapa meter atau beberapa menit dari dia jalan, dia dikagetkan dengan sebuah penampakan yang menurut dia tuh benar-benar lebih serem daripada dia ngelihat demit. Jadi ada beberapa orang, bukan beberapa, lebih tepatnya banyak, itu tuh ada yang digantung, ada yang diikat di pohon, bahkan ada yang lagi kesakitan minta tolong, ada yang dicambukin, dan itu macem-macem. Dan kelihatan dari muka menurut Ucup, walaupun si orang-orang ini tuh kayak berdarah lah, kayak kesakitan, tapi kelihatan kalau itu tuh kayak manusia yang lagi minta tolong. Bahkan di belakangnya tuh ya sama kayak sosok setannya tuh kelihatan gitu. Bisa dibedain antara yang mana yang nyambuk, mana yang lagi diikat-ikat gitu, dengan sosok yang minta tolong itu tuh manusia gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ucup tuh cobalah mau ngedeketin ke salah satu manusia tersebut gitu, karena itu tuh bener-bener Ucup tuh ngelihatnya tuh nggak tega. Jadi si orang yang dia lihat itu tuh lagi dipotongin cuy. Itu tuh kayak dipotongin tipis-tipis, dan si orang ini tuh teriak minta tolong sambil ngelihat ke arah muka si Ucup gitu. Mas, tolongin saya, mas, tolongin saya. Dan baru jalan beberapa langkah, itu Ucup nggak bisa jalan atau ke area tersebut gitu. Jadi kayak ada yang ngalangin aja, kayak kaca tebel itu kayak ngalangin. Kok nggak bisa? Bahkan Ucup tuh udah baca doa dengan apa yang dia bisa, dan itu benar-benar nggak bisa. Akhirnya si orang yang di depan tuh bilang, lanjut jalan, kamu nggak usah peduliin yang di sebelah, dan itu bukan urusan kamu. Lanjut lagi jalan, dan sampailah ke salah satu sebuah rumah atau kayak saung, ya memang kayak tertutup gitu kan. Akhirnya si orang ini tuh bilang, kamu masuk ke dalam. Masuk dong Ucup ini, dan sampai di dalam karena memang lumayan cukup terang dengan lampu, apa sih, lampu yang kayak minyak tanah kayak gitu lah, lampu-lampu zaman dulu kan, lu tahu. Masuk di dalam tuh belum ada siapa-siapa. Ucup tuh cuma nengok kiri kanan, tapi baunya tuh nggak enak banget cuy. Ya lu udah tau lah, bau-bau kayak kemenyan kayak gitu kan. Dan pas udah dari kayak gitu, tiba-tiba datanglah dari pintu satunya sosok yang lumayan cukup kurang normal lah, sekitaran 2 meter lebih mungkin tinggi badannya, tapi perawakannya itu manusia. Dan yang paling aneh adalah badannya itu bau sesuatu hal yang tadi kayak menyan gitu. Bukan bau badan ya, tapi kayak bau-bau yang aneh lah, bau-bau kemenyan gitu. Ini dari orang ini kali ya, kata Ucup tuh. Dan si orang itu duduk, dan Ucup pun langsung nanya, memang saya nggak boleh di sini. Si orang itu tuh sambil natap sinis gitu kan si Ucup. Ditanya lagi, saya boleh nggak di sini? Ditatap lagi, dan si orang itu bilang, kamu nggak bakalan bisa keluar, udah masuk ke desa ini. Ucup tuh kayak ngerutin dahi lah. Gua nanya apa, dia jawab apa gitu kan, tiba-tiba kayak aneh aja. Lalu maunya apa gitu kan dalam hati si Ucup tuh. Dan dari situ tuh si orang ini bilang lagi,
kamu bakalan jadi penunggu di sini, bakalan jadi budak di sini, dan bakalan netap di sini. Ucup tuh kayak, siapa gitu dalam hati si Ucup. Tapi ya dari situ Ucup nanya lagi, ya udah deh kalau kagak jelas, tahu gitu mah gua kagak bakalan datang ke sini. Dah Ucup buka pintu nih, dan ditinggalin tanpa, ya intinya dia pergi kan, dibuka. Dan di luar dia ngeliat banyak sosok yang memang makhluk-makhluk aneh itu, kayak demit, setan, pocong, kuntilanak dan sebagainya gitu kan. Sampai ibu-ibu arisan ada kali di situ kalau diliatin, diperhatiin banget gitu kan. Mamang gosip mungkin ada di situ. Bodo amat dengan makhluk yang kayak beginian mah. Ucup sambil ngelangkah sambil baca bismillah, bismillah. Dia jalan dong. Banyak dalam hati Ucup tuh kayak banyak banget yang mau ngedeketin Ucup, atau kayak mau dimakan lah intinya gitu kan. Tapi Ucup jalan dengan santai ya, dan seolah si makhluk ini tuh nggak bisa ngedeketin. Dan mendadak ada kayak cahaya merah itu langsung celak di hadapan si Ucup gitu kan. Dan kayak mau mukulin, tiba-tiba berbentuk wujud si orang yang tadi ada di dalam, kayak mau mukulin balok. Tapi Ucup refleks ngelak begini kan. Ucup tuh bilang, lah lu tiba-tiba kagak sopan sama gua, kurang lebihnya bahasanya kayak gitu. Lu tiba-tiba main pukul-pukul aja, ada niatan apa ada niat apa, gua salah apa gitu, ngomong kagak apa kagak, tiba-tiba gua disuruh jadi budak lah. Aneh banget kata si Ucup kan. Udah gua mau pergi. Ucup tuh cuma ngambil tasbih dari sakunya dan dilemparin dong. Pergi lu semua. Dan itu tiba-tiba langsung hilang, dan semua pencahayaan lampu dari situ atau yang kelihatan obor-obor itu langsung mati padam. Dan alhamdulillahnya apa? Tasbih yang dia lempar itu digigit sama burung. Dan mendadak kayak bercahaya gitu coy. Jadi kayak cahayanya nggak terang kayak lampu gini ya, enggak. Jadi kayak tipis-tipis lah gitu, dan kelihatan gitu kan. Dan dilihat, lah ini kayak burung yang tadi gua kasih makan gitu. Si burung ini loncat, celok gitu kan. Dan singkatnya dia sampailah di area tenda gitu kan. Dan sampai di area tenda, lagi-lagi Ucup ini bilang makasih gitu kan. Dan pas udah bilang makasih, burung ini masih nunggu, kayak duduk kayak diem aja dekat di area tendanya. Wah, mungkin kelaparan kali ya. Ya udah dah, ngambil sepotong roti lagi, dilemparin nih, makan burung gitu kan. Bener dimakanin. Ya udah ya, gue mau istirahat dulu. Makasih udah dikasih tahu jalan bla bla bla. Intinya ngomong sendirilah sama burung itu gitu kan si Ucup tuh. Dia tuh nyeletingin, dan pas udah diseletingin, Ucup coba ngerebah. Dan pas lagi ngerebah kayak gitu, ya udah kamu hati-hati ya. Eyang pamit dulu, dan terakhir ngucap salam, assalamualaikum gitu kan. Ucup kayak, hah? Eyang? Dibuka lagi dong, dia penasaran. Lihat kiri kanan, lah kok sosoknya kagak ada gitu. Dipanggil lah sama Ucup tuh, yang kayak orang bego gitu kan, kayak orang PA manggil sendiri gitu. Ya kagak ada. Ya berarti burung itu, tau lah. Ya udah tidur. Dan singkatnya sampailah dia pagi hari gitu kan. Dan pas udah pagi, dan ternyata alhamdulillah bener-bener dikasih cerah. Dan pas udah dikasih cerah kayak gitu ya, nggak lama, sekitaran jam 10 atau jam 11-an, karena memang tidak ada terjadi sesuatu hal yang aneh. Dia turun, dan lagi-lagi si Ucup ini papasan dengan orang yang paling pertama tuh, yang nyuruh buat nggak boleh turun, nggak boleh naik gitu kan, papasan. Dan pas lagi papasan, yang anehnya adalah si orang ini tiba-tiba melipir ke jalur, tapi dengan kondisi kayak ngehormat gitu. Tapi dengan mata yang sinis, atau dengan yang kayak dendam, kayak kesel gimana gitu. Tapi pengen ngelawan si orang ini tuh kayak seolah nggak berani coy. Kayak mungkin entah ilmunya yang lebih tinggi atau gimana, itu nggak tahu lah ya. Jalan aja, Ucup pas lewat misi gitu kan. Ya udah tuh, udah lewat. Dan pas lagi-lagi dilihat, ditengok ke belakang. Sebelum nengok, Ucup udah punya firasat, pasti hilang. Dan ternyata benar, pas tengok hilang. Dan udah dari situ tuh nggak ada kejadian aneh-aneh. Walaupun ada beberapa sesuatu hal yang kayak ya kuntilanak dan lain-lain, ya Ucup masa bodoh dengan suara-suara kayak begitu gitu kan. Dia lanjut, dan singkatnya dia sampai sekitaran jam 3 atau jam 4-an. Dia sampai di bawah, dan pas udah sampai di bawah sempat datang pamannya, ditanya kan, kamu nggak apa-apa bla bla bla. Nggak apa-apa.
Dan menurut pengakuan dari orang bawah adalah pada saat malam itu tuh angin kenceng banget, kabut tebal banget, dan suasana suhu pun dingin banget gitu. Karena si paman ini tuh khawatir, dan lagi-lagi si Ucup nih bilang, enggak kok, gue nggak apa-apa. Memangnya kenapa gitu kan? Nggak apa-apa, seriusan nggak apa-apa gitu kan. Bener nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, orang di atas kagak badai, kagak kabut, kagak apa, cuaca pun enak-enak aja gitu kan. Dari situ alhamdulillah, ya udah deh kalau memang lu nggak kenapa-napa. Dan dari situ pun ya udah, Ucup pun tidak menceritakan tentang apa yang dia lihat atau dengan apa yang dia alami, cukup jadi ya udah cerita buat si Ucup aja. Dan dari situ pun pulang, dan sampai rumah pun ibunya tiba-tiba meluk gitu kan, karena dapat laporan dari si pamannya bahwa Gunung Kawi itu pada saat itu tuh kabut, badai, dan lain-lain lah. Tapi Ucup nggak ngerasa kalau ada kejadian kayak gitu. Dan iya alhamdulillah, dan menurut Cucu pun alhamdulillah nih udah sampai juga mak gitu kan, udah nggak perlu khawatir, insya Allah kalau masalah naik gunung atau apapun bisa jaga diri gitu kan menurut Cucu tuh. Dan dari situ pun ya udahlah, nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy, dan semoga terhibur. Dan apapun ceritanya, dan dari cerita yang gue bawain, yang ada positifnya silahkan lu ambil, yang buruknya silahkan lu buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.